Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Amin, mahasiswa S1 Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat yang berjudul Membangun Citra Positif Lembaga Pendidikan. Oke, dalam materi kali ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian pencitraan, kemudian tujuan, prinsip-prinsip, strategi, dan bentuk-bentuk pencitraan. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian pencitraan. Sebelum kita membahas pengertian pencitraan, kita harus tahu dulu pengertian dari citra. Citra itu apa sih? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, citra ialah gambaran yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, dalam kata lain masyarakat, mengenai pribadi atau organisasi. Dari pengertian citra tersebut, kita jadi sedikit tahu apa arti dari pencitraan. Kalau menurut Alma dan Huriyati, pengertian pencitraan merupakan impresi atau kesan, perasaan atau konsepsi yang ada pada publik mengenai lembaga pendidikan, mengenai suatu objek orang, atau mengenai lembaga. Dalam dunia pendidikan, pencitraan publik merupakan bentuk kesan yang ditunjukkan oleh masyarakat, wali murid, maupun pihak-pihak yang menggunakan jasa pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan pencitraan publik. Pencitraan publik memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama, memprediksi hasil. Memprediksi hasil digunakan untuk membantu perkiraan keberhasilan yang telah dicapai dalam pemecahan masalah. Yang kedua ada mendeskripsikan situasi, yaitu membantu seseorang dalam memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu untuk mengingatkan kembali. Pencitraan dapat digunakan untuk mengingat kembali informasi visual atau spasial. Yang keempat ada menghafal informasi. Dalam pencitraan, ingatan seseorang akan meningkat tajam ketika ia memvisualisasikan berbagai objek yang diterimanya. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan. Pencitraan dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian yang terakhir ada memberikan ide atau wawasan. Setiap pencitraan yang dilakukan oleh seseorang akan mengingatkannya pada suatu wawasan penting atau memberi suatu ide. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang prinsip-prinsip pencitraan publik. Pencitraan publik memiliki beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu berdasarkan visi dan misi sekolah. Artinya pencitraan itu harus sesuai dengan visi dan misi sekolah dan tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi sekolah. Kemudian yang kedua ada kebersamaan dan komitmen. Kebersamaan dan komitmen ini melibatkan semua unsur di sekolah sesuai peran dan fungsi masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga ada memberdayakan seluruh potensi. Caranya yaitu dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Kemudian yang keempat kesungguhan dan keikhlasan. Dalam pencitraan itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan semata-mata untuk meningkatkan kualitas. Dan kemudian keterbukaan dan kejujuran. Pencitraan harus didasarkan pada kondisi nyata serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu adanya keinginan untuk berubah. Pencitraan harus dilakukan seiring dengan perubahan-perubahan yang ada agar tidak tertinggal oleh zaman. Kemudian yang keempat, strategi pencitraan publik. Strategi pencitraan publik ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu strategi sekolah dalam menjalin hubungan antar warga sendiri. Kemudian yang kedua ada strategi sekolah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luar. Bagian 1 tentang strategi sekolah dalam menjalin hubungan antar warga sendiri. Yang pertama ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan opini masyarakat dengan melihat beberapa program sekolah yang mendukung kegiatan siswa, baik program yang menunjang pelajaran sekolah maupun program yang berkonsentrasi untuk keterampilan siswa. Yang kedua, karya wisata. Dalam pendidikan memiliki pengertian berkunjung keluar untuk mempelajari objek tertentu. Yang ketiga, musyawarah dengan para guru dan karyawan, yaitu komunikasi untuk membina hubungan yang harmonis, memelihara pengertian bersama, dan meningkatkan kepercayaan. Yang keempat, proyek pelayanan terhadap masyarakat, yaitu memberikan pelayanan atau pengabdian pada masyarakat lewat berbagai kegiatan sekolah. Ini contoh halnya seperti kegiatan KKN.
Kemudian strategi pencitraan bagian kedua ini tentang strategi sekolah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luar. Dalam strategi ini terbagi menjadi dua bagian, hubungan sekolah dengan orang tua dan hubungan sekolah dengan pihak luar. Hubungan sekolah dengan orang tua ini contohnya yaitu laporan kepada orang tua siswa, yaitu seperti raport atau hasil evaluasi belajar siswa. Kemudian ada majalah sekolah, pameran sekolah, open house, kunjungan sekolah, radio dan televisi, dan melalui surat dan telepon. Lalu hubungan masyarakat sekolah dengan pihak luar yaitu yang pertama case conference. Case conference adalah rapat tentang suatu kasus. Terus ada badan membantu sekolah dan laporan tahunan. Materi selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk pencitraan publik. Pencitraan publik terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu pencitraan yang terkait dengan lingkungan fisik sekolah. Lingkungan fisik sekolah yang baik dapat meningkatkan citra baik di masyarakat. Yang kedua yaitu pencitraan yang terkait dengan pelayanan yang diberikan. Yang ketiga pencitraan yang terkait dengan pembelajaran. Kemudian yang keempat pencitraan yang terkait dengan sikap dan perilaku warga sekolah. Nah, yang keempat ini cukup penting karena sikap dan perilaku warga sekolah sangat-sangat mempengaruhi citra dalam suatu sekolah. Apabila warga sekolah memiliki sikap yang baik, maka citra baik sekolah dapat tercapai. Selanjutnya, pencitraan yang terkait dengan transparansi program dan anggaran sekolah. Kemudian, pencitraan yang terkait dengan prestasi akademik dan non-akademik sekolah. Prestasi akademik dan non-akademik dapat mengaruhi citra baik sekolah tersebut. Apabila suatu sekolah memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang banyak, maka suatu sekolah akan memiliki citra baik di masyarakat, dan biasanya sekolah yang memiliki prestasi banyak itu disebut dengan sekolah favorit. Yang terakhir ada pencitraan yang terkait dengan keberadaan alumni. Keberadaan alumni sekolah, baik yang berada pada jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, dapat dikomunikasikan kepada masyarakat, terutama alumni yang berada pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang baik atau unggul. Bahkan alumni sekolah yang sudah bekerja pun terutama pada pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan strategis juga perlu diketahui oleh masyarakat. Baik, kurang lebih itulah materi tentang membangun citra positif lembaga pendidikan. Maaf jika penjelasannya kurang begitu jelas. Terima kasih.